berjumpa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita lanjutkan ke pembelajaran kita di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi saya sebelumnya. Saya akan membahas pola-pola atau strategi-strategi atau teknik-teknik bagaimana cara mengerjakan soal listening. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di listening itu ada polanya. Jadi meskipun Anda bisa bahasa Inggris, belum tentu Anda bisa mengerjakan dengan tepat dan cepat kalau Anda tidak mengetahui polanya. Banyak buku yang menulis tentang pola-pola yang ada dalam listening, dan di sini saya sudah menulis di buku Belajar TOEFL dari nol. Belajar listening TOEFL dari nol. Ini adalah sari proses saya belajar bertahun-tahun dari banyak buku yang saya sarikan ke dalam buku Belajar listening TOEFL dari nol ini. Buku ini ada bukunya, ada e-course materinya, ada contoh soalnya dan pembahasannya. Dimanapun Anda berada, Anda bisa belajar secara langsung dari buku ini. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas latihan yang ada di papan, yakni pola soal listening di soal nomor 7 sampai nomor 9. Yang pertama adalah soal nomor 7 ya. Soal nomor 7, di sini ada percakapan antara dua orang. Ini adalah pola short conversation atau percakapan pendek. Percakapan antara dua orang, woman sama man. Woman mengatakan, Professor Michael's lecture certainly went on and on for quite some time. Man merespon, I thought he was never going to finish. Narator menanyakan, what does the man imply about the lecture? Jadi narator di sini menanyakan apa yang dimaksud oleh laki-laki, tentang perkuliahan. Nah, laki-laki di sini adalah respon speaker kedua. Jadi the man di sini adalah respon speaker kedua. Yang perlu Bapak Ibu catat bahwasanya ketika Anda mengerjakan soal TOEFL, kebanyakan tapi tidak harus, biasanya yang ditanyakan itu adalah respon speaker kedua. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menguji pemahaman dari peserta tes. Anda benar-benar paham atau tidak, itu dilihat dari respon speaker keduanya. Jadi di sini man atau speaker kedua merespon, I thought he was never going to finish. Saya pikir, thought ya. Saya pikir dia tidak akan selesai. Artinya apa? Kuliahnya berlangsung secara terus-menerus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Selesai jam 12, tapi sampai setengah 1 ternyata kuliahnya belum selesai. Nah, di sini jawaban yang A, it was incomplete. Kuliahnya belum sempurna. Ini kurang tepat. It finished on time. Jadi kuliahnya itu, it-nya itu kembali ke lecture ya. Jadi kuliahnya selesai tepat waktu. Ini juga kurang tepat. Yang C, it was about honor. Jadi hal itu adalah berkaitan dengan honor. Honor itu apa? Kehormatan. Ini salah. Yang benar apa? Di sini yang benar adalah it was too long. Jadi kuliahnya itu terlalu panjang, gak selesai ya. Jadi kuliahnya terlalu panjang, gak selesai. Nah di sini maksud Anda yang harus ada tangkap di sini ada kata never. Never ini adalah negative expression. Terus yang kedua, Anda juga sedikit harus menangkap kata kunci went on and on. Went on and on, jadi berlangsung secara terus-menerus. Terus laki-laki merespon, I thought he was never going to finish. Saya pikir dia tidak akan menyelesaikan perkuliahannya. Oke. Jadi saya pikir dia tidak akan menyelesaikan perkuliahannya. Maksudnya perkuliahannya berlangsung secara terus-menerus, gak selesai sih. Mungkin dosennya terlalu membosankan. Jadi muridnya biasanya lihat jam terus. Ini kok gak selesai ya. Nah, tapi kalau dosennya enak, saya yakin dia tidak kerasa. Oh, ternyata sudah jam
jam 12 ya. Ternyata sudah jam 1 ya. Bahkan kelewat pun tidak kerasa. Kenapa? Karena muridnya sudah nyaman. Nah, ini jawabannya yang D, it was too long. Jadi, maksud dari I thought he was never going to finish. Saya pikir bahwasanya Profesor Michael Schlechter, Profesor Michael will never was never going to finish. Tidak akan selesai. Maksudnya kuliahnya terus berlangsung aja, gak selesai. Berarti it was too long. Bisa dipahami ya? Kalau paham please komen. Kalau Anda sudah lolos TOEFL Anda setelah nonton video-video saya, baik itu secara langsung di YouTube atau belajar dari e-course yang saya buat di buku Belajar Listening TOEFL dari nol, ataupun belajar listening TOEFL dari nol, ataupun konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa komen di video ini. Tujuannya komen apa? Tujuannya komen adalah untuk menyemangati teman-teman yang lain supaya yang lagi berjuang untuk mendapatkan beasiswa, dia juga terstimulus untuk semangat seperti Anda. Oke, kemudian soal yang nomor 8 ini juga sangat mudah kalau Anda tahu polanya. Jadi di sini bentuk negatif yang berupa never ya. Terus yang kedua, ini percakapan antara dua orang, man sama woman. You don't have the notes from yesterday's physics class. Jadi di sini sebenarnya adalah bentuk pertanyaan, tapi ini karena ini percakapan, maka dia hanya menekankan pada intonasi. Kamu tidak memiliki catatan dari kuliah fisika kemarin ya. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk pertanyaan, tapi lebih menekankan pada intonasinya. Loh, kok tahu? Karena di sini ada tanda tanya. Kamu tidak memiliki catatan-catatan dari kuliah fisika kemarin ya? Terus woman merespon, no I don't. Berarti woman memiliki catatan tidak? Woman tidak memiliki catatan. Do you think I could borrow yours? Apakah kamu pikir saya bisa meminjam milikmu? Pertanyaannya di sini, perempuannya, woman, memiliki catatan tidak? Tidak. Karena dia tidak memiliki catatan, kemungkinan dia mau pinjam catatannya laki-laki. Nah, makanya di sini no I don't, berarti perempuan tidak memiliki catatan. Catatan apa? Catatan kuliah fisika kemarin ya. Terus dia bertanya, do you think, apakah kamu pikir I could borrow yours? Saya bisa meminjam catatanmu. Nah, berarti dia mau meminjam catatannya laki-laki. Naraton menanyakan, what does the woman mean? Apa maksud dari perempuan? Jadi maksud dari perempuan ini sebenarnya adalah dia tidak memiliki catatan, maka dia ingin atau perlu untuk meminjam catatannya laki-laki. Nah, gitu. Jawaban yang A. Ini tipe soal maksud ya. Ini tipe soal maksud. Yang kedua, Anda harus fokus pada respon speaker kedua adalah woman. Jadi, woman tidak memiliki catatan dan dia ingin atau perlu meminjam catatannya laki-laki. Jawaban yang A. She needs to use the man's note. Oke, jadi dia perlu menggunakan catatannya laki-laki. Ya, jawabannya yang A. Intinya adalah dia tidak memiliki catatan, maka dia ingin meminjam catatannya laki-laki. Nah, di sini tekniknya Anda harus tahu, ini tipe pola maksud. Anda juga harus tahu bahwasanya yang ditanyakan adalah respon speaker kedua. Tujuannya untuk apa? Untuk menguji pemahaman Anda. Yang ketiga, ini kalau di buku Belajar Listening TOEFL dari nol ini, Anda harus tahu ini adalah pola negatif. Di sini ada kata no I don't, berarti dia tidak memiliki catatan. Nah, jadi pola negatif ada kalanya yang menggunakan never, ini sama sekali no. Jadi kalau never itu I never come late, berarti
Saya tidak pernah sekalipun terlambat. Nah ini ya. Ini pola negatif yang ini contohnya never. Kalau yang ini pola negatif yang menggunakan not, auxiliary plus not. Jadi pola negatif itu ada banyak sekali. Kalau di belajar buku listening TOEFL dari nol ini ada banyak sekali. Ada yang berupa never di sini. Ada yang not. Ada yang berupa prefix ya. Jadi contoh ada kata polite, ada impolite, ada prefix im. Ini berarti menunjukkan negatif. Lah, di sini berarti perempuan tidak memiliki catatan dan dia sebenarnya ingin meminjam catatannya laki-laki. Jawabannya yang A. She needs to use the man's note. Dia perlu menggunakan catatannya atau meminjam atau menggunakan catatannya laki-laki. Terus yang kedua, yang B ya. Yesterday's physics class was quite boring. Jadi kelas atau kuliah fisika kemarin itu sangat membosankan. Ini di sini tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan membosankan. Berarti ini salah. Maksudnya perempuan itu tidak memiliki catatan, maka dia ingin meminjam catatannya kepada laki-laki. Makanya dia tidak ada kaitannya dengan bosan atau tidak bosan. Yang C, she took some very good notes. She took some very good notes in physics class. Ini salah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki catatan. Maksudnya dia kemarin tidak memiliki catatan kuliah tersebut. Kalau yang C ini, she took some very good notes. Dia itu mengambil catatan yang sangat bagus. Jadi catatannya rapi sekali dari kuliah fisika. Loh, ini bertentangan dengan maksud dari speaker keduanya. Dia tidak memiliki catatan. Kalau di sini dia mengatakan dia memiliki catatan yang sangat bagus. Jadi salah. She would like to lend the man's her note. Ini juga salah. Dia ingin meminjamkan, laki-laki itu adalah catatan. Dia ingin meminjamkan catatan kepada laki-laki. Perlu Bapak Ibu ketahui tadi, no I don't. Berarti dia tidak memiliki catatan. Do you think I could borrow yours? Apakah kamu berpikir apakah kamu pikir aku bisa meminjam catatanmu? Berarti dia berharap laki-laki meminjami catatannya. Sama dengan perempuan tidak memiliki catatan. Kalau yang D ini juga kebalikannya. Di sini strateginya satu maksud, yang kedua negative expression, yang ketiga yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya Anda harus tahu siapa melakukan apa. Anda harus tahu siapa melakukan apa. Jadi yang memiliki catatan siapa, yang tidak memiliki catatan siapa. Jadi laki-laki di sini bisa jadi dia memiliki catatan dan perempuan tidak memiliki catatan, dan dia perempuan ingin meminjam catatannya laki-laki. Anda juga harus tahu dengan detail siapa melakukan apa. Ini tekniknya. Kalau di buku belajar listening TOEFL dari nol ini juga sudah saya tulis secara rinci, banyak sekali polanya. Contoh seperti I get my father pick me up. I get my father to pick me up. Saya ulang lagi, I get my father to pick me up. Jadi siapa? Anda harus tahu siapa yang meminta, siapa yang melakukan. Berarti yang meminta siapa? Saya. Yang saya minta siapa? Bapakku. Untuk apa? Menjemputku. Nah, di sini salah satu pola siapa melakukan apa. Yang meminta saya, I get. Yang melakukan adalah my father. Ini adalah siapa melakukan apa di pola causative verb. Nah, di buku belajar listening TOEFL dari nol ini sudah lengkap sekali. Kemudian soal yang terakhir, ini masih ada kaitannya dengan sebelumnya. Intinya adalah ini adalah Anda harus jeli pola siapa melakukan apa. Nah, siapa melakukan apa? Jadi siapa melakukan apa itu kalau di buku
Buku ini halaman ini ada di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol ada. Tapi saya langsung bahas saja. Ini ada percakapan antara dua orang, man sama woman. Man mengatakan, "You said that you wanted to go shopping this afternoon." Kamu mengatakan bahwasanya kamu ingin pergi belanja sore ini. What do you want to get? Apa yang ingin kamu dapatkan? Woman merespon, saya pikir, I would like to get my dad a new wallet for his birthday. Saya pikir saya ingin mendapatkan atau saya ingin memberi ayahku sebuah dompet baru untuk ulang tahunnya. Lah, his birthday berarti ulang tahunnya ayahnya, karena his ini berarti kembalinya ke my dad. I think I would like to get my dad a new wallet for his birthday. Berarti saya tanya di sini, Anda harus tahu polanya adalah siapa melakukan apa. Siapa yang membeli dompet? Jawabannya adalah perempuan. Siapa yang ingin diberi dompet? Yang ingin dibeli dompet adalah ayahnya. Ya. Untuk apa? Untuk ulang tahunnya. Nyanya kepada siapa? Kepada ayahnya. Jadi ayahnya ulang tahun. Lah, si perempuan ini anak perempuannya, daughter ya. Anak perempuannya ingin memberikan hadiah berupa dompet kepada ayahnya. Pertanyaannya, yang ulang tahun siapa? Yang ulang tahun adalah ayahnya. Yang mau ngasih kado sebuah dompet yang baru siapa? Yang ingin memberi kado dompet yang baru itu adalah anak perempuannya. Anda harus tahu siapa melakukan apa ini. Nah, kalau Anda sudah bisa memahami siapa melakukan apa, maka Anda akan bisa menjawab ini dengan mudah. Saya ulangi lagi. Siapa yang ingin memberi hadiah? Perempuan. Siapa yang ingin diberi hadiah? Ayahnya, my dad. Apa hadiahnya? Hadiahnya a new wallet. Untuk apa? Untuk ulang tahunnya. Nyanya kepada siapa? Ke my dad. Jadi yang ulang tahun siapa? Yang ulang tahun adalah ayahnya. Yang ngasih kado ulang tahun siapa? Anak perempuannya. Kado ulang tahunnya berupa apa? Berupa dompet. Nah, Anda harus tahu pola-pola gini. Anda nggak boleh terkecoh sedikit pun. Anda harus bisa nangkap. Maka saran saya, Anda juga harus memiliki kemampuan kosakata yang cukup. Nah ini, makanya saya tulis vocabulary TOEFL dari nol. What does the woman mean? Apa maksud dari perempuan? Jadi maksud dari perempuan di sini apa? Oke, it's her birthday today. Berarti ini ulang tahunnya. Lah, ulang tahunnya ini salah. Berarti ulang tahunnya, Anda harus tahu bahwasanya ini ulang tahunnya her birthday today ya. Her birthday berarti perempuan, berarti sing ulang tahun bukan bapaknya. Yang ulang tahun adalah anaknya. Berarti ini salah. Anda harus paham ya. Tadi saya ajarkan siapa yang ulang tahun? Yang ulang tahun ayahnya. Jadi anak perempuannya ingin ngasih ayahnya kado ulang tahun berupa dompet baru. Jadi yang ulang tahun ayahnya. Yang ngasih kado siapa? Anak perempuannya. Jadi jawaban yang A salah. She's looking for a birthday gift. Oke, dia sedang mencari, looking for ini mencari sebuah hadiah ulang tahun. Ya, yang benar adalah yang B. Dia ingin mencari sebuah hadiah ulang tahun. Hadiahnya apa? A new wallet. Untuk siapa? Untuk ayahnya. Untuk apa? Untuk his birthday, untuk ulang tahunnya. She's looking for a birthday gift. Oke, terus yang C. She wants to go shopping with her dad. Ini juga salah, gak nyambung. Karena di sini tidak dijelaskan bahwasanya dia ingin pergi bersama ayahnya. Dia cuma ingin mengatakan bahwasanya saya ingin
memberi hadiah orang tahun ayahku sebuah dompet baru untuk ulang tahunnya. Yang C salah. Yang D, she wants a new wallet for herself. Dia ingin sebuah dompet untuknya sendiri. Ini juga salah. Ingat, tadi dia ingin membeli dompet untuk ayahnya sebagai hadiah ulang tahunnya. Jadi di sini dompetnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk ayahnya sebagai hadiah ulang tahun. Nah, ini Anda harus tahu siapa melakukan apa, dan polanya banyak sekali. Dan di situ sudah saya tulis di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol. Tapi saran saya, sebelum Anda belajar buku Belajar Listening TOEFL dari Nol, Anda harus punya kemampuan bahasa Inggris dulu dari buku yang pertama saya, Konsep Belajar TOEFL dari Nol ini. Nah, untuk Anda yang pesan sekarang juga setelah nonton video ini, buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol dan Belajar Listening TOEFL dari Nol, saya kasih hadiah khusus vocabulary TOEFL dari Nol jika persediaannya masih ada. Kalau sudah tidak ada, yang mohon maaf, karena ini rebutan, hanya terbatas, hanya berapa saja, mungkin sekitar 20 atau 25 buku tersisa. Kalau sudah habis, ya mohon maaf, berarti Anda tidak beruntung. Kenapa? Karena hadiah ini tidak hanya buku saja, buku plus e-course-nya. Jadi buku-buku saya ini, baik itu Konsep Belajar TOEFL dari Nol dan Belajar Listening TOEFL dari Nol, ini semuanya ada e-course-nya. Jadi sudah saya bentuk seperti Anda belajar langsung dengan saya, tapi Anda bisa belajar di rumah melalui e-course Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Cara belajarnya bagaimana, Sir? Anda tonton materinya sambil buka buku. Kalau Anda nggak punya bukunya, ada kesulitan. Jadi nonton video sambil buka buku sesuai dengan babnya. Setelah Anda nonton video, Anda kerjakan latihannya. Masih bingung? Anda tonton pembahasannya. Kenapa jawabannya ini? Alasannya apa? Di situ sudah lengkap di video pembahasannya. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali yang lolos, dan dia ngasih testimoni kepada kami. Terima kasih, Sir. Saya lolos dengan skor yang luar biasa. Skor saya 635. Luar biasa sekali. Ada yang 570, 550. Semoga bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan skor TOEFL di atas 550 bisa tercapai. Anda bisa semakin sukses di studi maupun karir. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.